Halo teman-teman pecinta anggrek yang berbahagia, di kesempatan yang sangat indah di kesempatan kali ini, teman-teman saya mau menunjukkan kepada teman-teman semua satu pola pembiakan atau suatu cara kita membiakkan anggrek yang sangat pula sederhana, yaitu semua jenis anggrek, yaitu dia ada di tempat yang terjaga kelembapannya, terjaga cahaya mataharinya, dan juga terjaga suhunya, teman-teman. Dasar kita untuk melakukan ini, kebetulan saya tetap ada pada prinsip, yaitu menjaga kelestarian daripada anggrek itu sendiri. Jangan sampai anggrek itu punah, atau ketika dia harusnya ditolong, dilestarikan, tapi ternyata tidak. Dan saya ambil bagian untuk turut melestarikan anggrek ini. Nah, teman-teman bisa lihat, ini dia tayangan yang sangat spektakuler di channel ini. Nah, ini dia teman-teman. Nah, tempat pembiakan ini saya ambil atau saya buat ya, khususnya di bawah daripada tandon air atau tempat penampungan air. Nah, ini dia tetmonnya teman-teman. Ini tetmon. Kemudian ketika airnya penuh, maka dia akan tiris seperti ini. Nah, tirisan-tirisan air ini turut menyumbangkan kelembapan atau suhu yang optimum kepada pertumbuhan anggrek. Nah, untuk jenis anggrek yang ada di sini, teman-teman, saya belum begitu copy semua atau tahu semuanya karena belum keluar bunga. Jadi kita belum bisa memastikan ini jenis anggrek apa. Di antaranya ini ya, teman-teman, yang saya sorot. Ini dia. Kita belum tahu dia jenis anggrek apa, teman-teman. Nanti setelah dia berbunga, tentu saya akan cari tahu kenamaan ilmiahnya. Nah, di tempat lain, ini ada anggrek Grammatophyllum, anggrek macan ya, teman-teman. Nah, ini dia. Sudah ada pada fase terakhir pembungaan dan sebentar lagi saya akan pangkas dia. Kenapa pula dipangkas? Karena dengan memangkas tangkai yang ini ya, teman-teman, akan mengurangi pembagian unsur hara atau makanan hasil fotosintesis daripada daun yang harusnya untuk pertumbuhan baru di vegetatif atau generatif berikutnya. Makanan-makanan yang harusnya ke daun atau pertumbuhan lain, maka dia akan dialihkan ke sini. Maka kita harus pangkas. Tapi nanti saya pangkas ya, teman-teman, untuk Grammatophyllumnya. Kemudian ini ada anggrek yang juga saya belum tahu kenamaan ilmiahnya, tapi dia sudah mulai tumbuh bunga ya, teman-teman. Bunganya akan seperti ini. Ya, itu dia teman-teman. Ini bunganya. Nah, mungkin ini jenis anggrek bawang. Mungkin ya, karena kita belum dapat bunganya ya, kita belum bisa tahu. Semua saya adopsi dari hutan atau dari pohon kering atau dari tumbangan pohon atau dahan yang runtuh. Jadi pada saat kita mengeksplor di hutan atau mencari sesuatu di hutan, sambil jalan kita melakukan pengamatan, dan apabila ada anggrek yang perlu untuk dikembangbiakan atau dilestarikan, kita akan ambil. Nah, kelebihannya kalau di bawah tandon ya, teman-teman, kelebihannya ada pada pertumbuhan akar yang baru. Ini dia, teman-teman. Ini akarnya baru nih. Nah, jadi ada akar susunya, semuanya baru ya, teman-teman. Dan akar ini akan beradaptasi dengan tempat barunya, dan dia akan lengket di sini.
Dan dengan demikian maka tempat ini akan jadi satu tempat yang ideal untuk pertumbuhan dia, dan kalau kita pajang nanti dia akan terlihat sangat-sangat artistik, sangat-sangat membanggakan. Nah ini dia teman-teman, saya angkat seperti ini aja bisa, atau saya angkat lagi mungkin begini juga bisa ya teman-teman ya. Jadi itulah bagusnya kalau kita taruh di bawah tandon. Ini anggrek besi atau Dendrobium viola ceoflavens yang teman-teman lihat dia sudah sangat kritis kayak gini. Kalau saya pencet ini, yang bagian coklat ini teman-teman dia lembek ya. Oke. Nah, tapi dia menunjukkan ada perubahan-perubahan fisiologis, di mana kita lihat ada pertumbuhan akar yang baru, sementara batangnya sebenarnya udah nggak menunjang lagi, dan diperparah dengan adanya tunas yang sepertinya busuk ya teman-teman. Ini dia. Nah, saya baru cabut nih teman-teman. Nah, bisa diperhatikan busuk pada pojoknya. Saya buang dulu, oke. Tapi kita tetap optimis bahwa dia masih bisa hidup. Ya, nah ini dia. Belum kelihatan tunas, tapi dia akan menumbuhkan tunasnya di seputaran sini teman-teman. Ini akan tumbuh tunas baru. Karena proses perakarannya atau kita lihat sudah ada pertumbuhan-pertumbuhan baru pada akarnya, yang tentu akan menumbuhkan tunas baru. Nah ini dari pohon yang tumbang. Nah ini ciri-cirinya kalau dari pohon tumbang kayak begini. Dari pohon-pohon dahan kering ya yang tumbang ya teman-teman. Nah kalau ada yang bertanya kenapa pula masih dipertahankan ini, karena di sini tersimpan banyak cadangan makanan pada batangnya. Ini tersimpan banyak cadangan makanan yang ketika syarat pertumbuhannya mencukupi, maka si anggrek ini akan kembali melakukan pertumbuhan baru untuk regenerasinya. Nah ini juga ada anggrek ya, kritis sama. Jadi teman-teman ini semua dalam satu pohon teman-teman, satu pohon yang besar. Ini dia. Ini pun saya belum tahu kenamaan ilmiahnya teman-teman. Saya cukup biarkan dulu seperti ini. Nantinya setelah dia berbunga tentu saya akan share lagi ke teman-teman apa nama ilmiahnya. Kemudian di sini ini juga belum tahu anggrek apa nih teman-teman. Dia untuk anggrek ini ya teman-teman. Anggrek ini dia sudah dia sama ya, dia sama. Anggreknya sama atau serumpun dengan ini. Sumbernya dari sini. Oke, saya angkat aja. Ya, kurang lebih begini teman-teman. Ya. Kurang lebih seperti ini. Saya rekatkan dia pada satu batang kayu. Inilah kayu linggua ya. Lingguanya warna merah. Saya ikat seperti ini. Kemudian di bawahnya saya kasih sedikit sabut kelapa. Dan membiarkan pertumbuhan akarnya bisa bertumbuh dengan sempurna. Yang nantinya dia akan lengket di kayu ini. Nah, jadi kalau kita mau pajang nantinya tinggal kita letakin aja di satu bidang yang datar, dan dia akan segera menjadi satu pajangan yang indah atau menarik ya. Nah teman-teman, untuk itu ini dia sudah mau hampir keluar bunga ya. Dikit lagi dia sudah mulai masuk fase generatifnya ya. Masuk fase generatif, dan dia akan berbunga, dan lepas dia berbunga saya akan sampaikan kembali ke teman-teman semua apa nama ilmiah daripada anggrek ini.
Oke ya teman-teman, jadi ini dia sangat artistik anggrek spesies dari tanah Papua ya teman-teman. Saya putar dulu. Ini dia ya, sama. Kemudian ini juga sama modelnya. Saya perhatikan sama, makanya saya taruh pada satu posisi yang sama kayak begini. Nah itu dia, jelas ya teman-teman dudukannya. Kemudian dia berdirinya kayak gini ya, karena di bawah tandon teman-teman, makanya saya berharap dia bisa dapatkan kelembapan yang cukup dan segera menumbuhkan pertumbuhan yang baru. Ini anggrek besi juga teman-teman, Violacea flavens, parah sekali. Nah tapi teman-teman bisa lihat dia sudah menunjukkan pertumbuhan akar yang baru ya, dan secara fisiologi tumbuhan ya, dia sudah mulai melakukan adaptasi. Nah ini busuk teman-teman. Oke, ini dia batangnya kering. Oke, ini masih anggrek Grammatophyllum tadi ya. Nah kalau ini antara anggrek spectabile, Dendrobium spectabile, atau antara anggrek spectabile kalau bukan dia anggrek Dendrobium Cochleoides ya. Ini pun sama. Ini juga dari fisiologinya nampaknya ini adalah anggrek Dendrobium trilamelatum. Ini trilamelatum. Oke teman-teman. Nah itu tadi yang saya bilang, saya juga belum tahu nama ilmiahnya. Ini dia. Sengaja saya sambungkan dengan sebilah bambu. Bambunya dari atas ketemu gini supaya ada air yang bisa meresap masuk ke dalamnya. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita putar lagi. Oke, dan satu lagi anggrek yang sangat menarik menurut saya. Saya juga ketemu di pohon yang sama teman-teman. Nah saya sudah lilit dia di sini. Ini batang kayu minyak ya teman-teman, kayak gini. Batang kayu minyak. Nah teman-teman bisa lihat, sangat artistik kan, luar biasa. Jadi dia sudah mulai melakukan pertumbuhan akar ya, seperti ini. Nampaknya ini anggrek sejenis dengan anggrek bulan ya, tapi saya belum bisa pastikan teman-teman. Kemudian lagi-lagi ini anggrek, nampaknya ini adalah Dendrobium Black Spider kalau nggak salah ya. Nah ini pun sama, dia sudah ada pertumbuhan baru di sana. Itu dia teman-teman, ada pertumbuhan barunya, jelas ya teman-teman. Dan ini semua sangat kritis. Kita dapat posisi atau kondisi mereka sudah sangat-sangat kritis, dan kita perlu untuk segera melakukan recovery supaya mereka bisa kembali pulih dari kondisi kritisnya teman-teman. Jadi dalam satu wadah ini luasan 1,5 kali 1,2 meter ya, kita udah bisa menyimpan lebih dari satu jenis anggrek, dan mereka sangat berkualitas. Dan ketika dia sudah bisa kembali pulih, maka saya akan segera lakukan repotting. Rencana saya akan taruh di wadah-wadah yang seperti ini atau pot-pot yang seperti ini ya teman-teman. Ini kayu lingua juga, lingua merah. Kita akan taruh atau kita rekatkan di sini, tentu dengan bahan-bahan ikutan dari aslinya. Seperti akar-akarnya ini jangan dipotong ya teman-teman, karena kalau akar yang misalnya dia ujungnya sudah seperti ini mau dipotong silahkan, cuman ketika kita potong dan ada mentahnya, masih kelihatan mentahnya, maka sisakan yang lain, sebab akan ada pertumbuhan akar yang mudah di bagian yang sama ini,
untuk segera dia akan melakukan recovery. Oke teman-teman, sekian dulu ya perjumpaan kita kali ini. Ke depan saya akan kembali mereview jenis anggrek dari halaman saya, teman-teman. Kalau mau diikutin, saya akan kasih kabar lagi tentang anggrek yang ini di rumah saya. Ini dia anggrek ini, nanti kita akan sampaikan di review berikutnya. Anggrek yang sama sedang berbunga. Potnya kayak gini biasa aja, cuman kita pakai media kayu. Kemudian itu saya pakai ember ya. Kalau ini sudah saya tanam lebih dari 2 tahun. Ini hasil yang review kemarin teman-teman. Udah saya pindahkan dia ke dalam. Anggrek kelinci ya. Anggrek merpati. Nah ini dia anggrek-anggrek yang udah jadi. Dan yang spektakuler ini dia anggrek Dendrobium violaceo-flavens, anggrek besi Papua. Kita akan review di kesempatan berikutnya. Teman-teman, sampai jumpa lagi. Semoga terhibur dari Papua, Indonesia Timur. Salam sukses buat kita semua dan teruslah melestarikan lingkungan, terus cinta Papua, sayang Papua, jaga alam Papua. See you next time and thank you.